Halo sahabat ekspor, dalam sesi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ini sebenarnya saya tunggu-tunggu sudah lama dan alhamdulillah hari ini dan kesempatan kali ini beliau dapat sharing mengenai pengalaman beliau. Mempunyai pengalaman selama 30 tahun sebagai seorang HR, mempunyai pengalaman 17 tahun sebagai seorang trainer. Dalam sesi kali ini, sesi yang spesial, beliau akan banyak bercerita, banyak sharing pengalaman beliau mulai dari pengalaman profesionalnya sampai juga dengan pengalaman salah satu ekspertisnya beliau, yaitu bagaimana mengetahui kebohongan dari seseorang. Dan kebetulan kali ini, yuk kita ucapkan selamat datang ke Mas Yunus. Lengkapnya Muhammad Yunus Yusuf, Sarjana Ekonomi, MM, Magister Manajemen. Benar ya Mas Yunus ya? Nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau Nggak gelar salah. belakangnya sebenarnya banyak banget. Mohon maaf, Mas. Lucu-lucuan. Ya. Oke, Mas Yunus, Ya. gimana aktivitasnya di saat pandemik nih? Kalau pandemik lebih ke training aja sih. Training, assessment, sama ada beberapa proyek konsultan yang sudah selesai. Gitu ya. Kalau proyek konsultan itu ada dua yang sudah terselesaikan adalah apa namanya? Ini nih, good corporate governance sama company restructuring. Wow, company research. Oke, Mas Yunus, gini, sebelum kita masuk ke intinya, Mas Yunus boleh dong cerita sedikit pengalamannya Mas Yunus. Kan kalau saya lihat tuh luar biasa ya, dari awal meniti karir sampai dengan menjadi profesional trainer saat ini. Ya. Perjalanan karir Mas Yunus seperti apa nih? Mulainya seperti apa? Kemudian sampai dengan di level tertinggi di sebuah manajemen. Silakan Mas Yunus. Oke, kalau lihat dari kronologis ya, saya bilang kronologis Kronologis. atau ini ya, urutan-urutannya. Jadi saya pertama kali berkarir itu awal 90, tahun 90. Tua banget ya. Tahun 90 itu sudah Bukan masuk. saya yang bilang tua ya. Iya. Karena beliau juga senior saya di HR nih. Wow. Oke, jadi di awal itu langsung di Dharma Group di bagian HR. Kemudian Dharma Group itu kan holding company Dharma Group ya di Iya. HR-nya. Kemudian saya kebetulan pegang training, development sama GA. Oke. Nah, waktu itu saya masih administrasi, masih clerk ya, dulu masih ada istilah namanya clerk gitu ya. Clerk ya. Itu administrasi ringan dan lain-lain, jadi nggak terlalu sulit lah ya. Waktu itu saya baru lulus ya level SMA lah ya, tingkat SMTA. Kemudian 1 tahun saya menabung, saya melanjutkan kuliah D3 karena saya pikir kalau cuma hanya berkarir saja, hanya dengan SMA ini berat gitu ya. Saya ambil lagi kuliah D3, terus setelah lulus saya nabung lagi kuliah S1, kemudian setelah itu saya nabung lagi untuk kuliah S2 gitu ya. Dan kemudian di Dharma cukup lama, sampai terakhir itu pegang training sebagai asisten manajer. Lalu saya pindah lagi ke perusahaan leasing gitu ya, sebagai HR NGA head gitu ya. Selama 2 tahun karena perusahaannya collab, jadi saya pindah lagi ke Otsuka Group. Oh. Ke grup Amarta Indah Otsuka. enggak, ini yang farmasi. Kalau Amarta itu kan Oh, minuman. perusahaan FMCG. Betul, Dia betul. masuk. Dulu kami yang produksi. Tapi karena kategorinya kan sudah masuk FMCG ya, bukan Ya. produk hospital atau produk farmasi. Jadi akhirnya buat sendiri, terpisah. Amarta terpisah, bikin pabrik sendiri dan lain-lain. Kemudian di Otsuka itu cukup lama sih ya. Nah, saya juga di sister company-nya, jadi total itu sama sister company-nya 13 tahun setengah. Lalu dari sana saya pindah ke MNC Land, perusahaan properti. Di grupnya MNC ya, dari sana saya pindah lagi ke korporasi di Kalimantan, seperti ke Kalimantan. Dengan beragam industri ya, industrinya beragam dan banyak gitu ya, dan menarik gitu ya. Lalu saya pindah lagi balik ke Jakarta, pindah ke perusahaan advertising dan printing. Nah, itu 4 tahun setengah setelah karena perusahaannya kolaps ya, akhirnya karena kan industri advertising, industri majalah dan lain itu kan memang mengalami luar biasa ya. Terjadi reduce 80% ya, sehingga sulitlah kami untuk bertahan. Bertahan akhirnya ya saya pindah lagi. Saya pindah kemana ya? Oke, ini saya jadi coach OKOC sama trainer. Jadi ya hampir 1 tahun lah ya di OKOC. Bantu ya teman-teman UMKM, saudara-saudara kita UMKM di wilayah Jakarta, keliling-keliling.
Nah, setelah itu saya dapat kesempatan berkarir sebagai head division, gitu ya, levelnya senior level ya, GM dan SM gitu di Jakpro. Oke. Setelah di Jakpro, karena menjelang mau beberapa bulan menjelang COVID, saya memutuskan sepertinya saya lebih cocok adalah saya pengen berkarir sendiri sebagai apa namanya independent trainer dan sebagainya. Oh. Gitu ya. Sampai hari ini saya jalankan. Begitu. Wow, luar biasa. Sep. Perjalanannya Nah, panjang ya ternyata tadi ya. ya kalau berbicara masalah training sebenarnya dari tahun 2000 itu kan saya sudah mulai sambil bekerja sambil karena kebetulan ada teman yang minta bisa nggak ngajar training, oh bisa, saya coba dan terus akhirnya karena kebetulan kan background saya dulu lama di Dharmala di bagian training. Nah, Iya. dan saya di Dharmala sendiri di training center saya juga ngajar juga. Jadi akhirnya, nah pertama kalinya itu akhirnya saya mulai terus mengajar dan akhirnya sampai hari ini dan sampai tahun 2002 saya sama Henry kan bangun Trainer Club Indonesia. Nah 2006 saya bangun sama Hindranatan mulai bangun Inspirasi Indonesia. Oh, Gitu. oh sempat Dan sama Pak saya Hing juga juga ya? aktif juga di lama, Oh, lama ya sekitar 6 tahun lah ya. Nah Masya Allah. kemudian juga sama teman-teman di komunitas dulu kan waktu zaman masih ada komunitas HRI, Human Resources Indonesia, kemudian dulu kan juga ada Human Resources Open Sources host, dulu host juga ada SDM Global, SDM List, dan saya juga aktif dan cukup apa namanya berapa kali jadi narasumber juga di komunitas-komunitas itu termasuk IHRI gitu ya dan lain-lain. Gitu. Luar Itu biasa Pak. kira-kira Mas Adit pengalamannya sampai hari ini ya saya menikmati aja sih ya dengan keberagaman profesi. Diminta untuk jadi coach, oke. Diminta jadi asesor untuk program-program apa namanya promosi gitu ya. Sama Kafila kebetulan saya juga asesor gitu ya. Jadi untuk promosi-promosi di pemerintahan eselon 2, 3, 4 gitu ya, saya juga terlibat sebagai asesor juga gitu. Saya juga dosen, kadang-kadang sering jadi dosen tamu di beberapa kampus. Terakhir saya di Pancasila beberapa kali ngajar kuliah umum. Oke, berarti kalau di Pancasila handle di Fakultas Psikologi atau Manajemen? Oke, waktu itu itu di Quick ya. Kalau di Pancasila terakhir itu saya ngajarnya adalah waktu itu problem solving. Di Pancasila waktu itu ngajar di Fakultas Fakultas Farmasi. Sip. Kalau di Quick, saya ngajar beberapa. Quick Wiangi, Business School. Ya, Quick, ya. Jadi Quick sih yang Quick pernah datang di offline, kemudian beberapa kali online. Gitu ya. Oke, good. Tapi yang menarik dari Mas Yunus tadi ternyata nggak selesai kuliah dulu baru kerja, tapi paralel ya Mas Yunus ya? Paralel. Karena memang gini ya. Di situ saya belajar sesuatu. Kedua bahwa kondisi kita membuat kita menjadi orang yang keluar dari zona atau kita membiarkan kita terpuruk dalam zona itu. Saya memilih untuk saya keluar, saya lakukan sesuatu gitu ya. Karena mengingat dulu kan saya nggak bisa kuliah gitu ya. Nggak bisa kuliah dengan biaya karena ibu bapak saya bilang kalau mau kuliah ya gimana caranya biaya sendiri. Karena memang waktu itu juga saya kan nggak bayaran sekolah. Dari SD, SMP, tingkat SMA, saya nggak bayaran sekolah. Oh, beasiswa berarti? Ya, saya nggak mau bilang itu. Malu. Sip, mantap ya. Iya, jadi teman-teman nih di expert, jadi jangan pernah berhenti. Pesannya Mas Yunus pertama nih yang paling bisa kita dapat insight-nya yaitu jangan pernah berhenti ketika Anda berada dalam satu area terus-menerus belajar. Dan ingat, jangan pernah menyerah tuh. Tadi Mas Yunus menyampaikan bagaimana beliau meniti karir mulai dari awal sampai dengan di level senior, tetap belajar ya Mas Yunus ya. Dan bahkan rekan-rekan sekalian kalau misalkan nanti melihat profil LinkedIn beliau yang akan saya taruh di deskripsi, itu luar biasa tuh sertifikatnya. Wah, mungkin numpuk banget nih. Jadi jangan pernah berhenti belajar, itu pesannya beliau. Nah, Mas Yunus, ini kan sekarang saat ini ya banyak sekali fenomena-fenomena mengenai flexing, kemudian bagaimana seorang HR merekrut karyawan di awalnya profilnya bagus, nggak taunya pas udah masuk terjebak dalam suatu kondisi yang bingung kok profilnya doang bagus tapi performanya nggak ada. Salah satunya adalah expertise dari Mas Yunus kan lie detection, bagaimana mendeteksi kebohongan atau sesuatu yang tidak sesungguhnya.
Nah, mungkin sedikit Ya, jelaskan Mas Yunus, seperti apa sih bentuk ya. atau konsep dari lie detection seperti itu? Oke. Kalau bicara masalah eh, rekrutmen itu adalah pintu pertama perusahaan ya. Apakah Hmm. meng-hire orang-orang yang memang kredibel, orang-orang yang kualitasnya bagus dan sebagainya, atau malah sebaliknya. Memang dibutuhkan suatu ekspertis khusus buat teman-teman yang memang meng-hire ya, merekrut. Proses rekrutmen itu menurut saya itu adalah yang sangat krusial. Gitu ya. Ketika misalnya salah merekrut, itu masalah bisa trouble. Ya. Kita harus kerja ekstra tuh untuk menyelesaikan baik secara hubungan industrial maupun ada hal yang memangnya kita jadi ekstra untuk mengerjakan sesuatu kadang-kadang yang sebenarnya nggak perlu. Gitu ya. Nah, kalau bicara masalah dikaitkan hubungkan dengan lie detector, menurut saya itu kan memang itu sudah kalau yang terakhir itu saya jadikan sebagai salah satu alat tes gitu ya ketika Hmm. proses rekrut dan saya gunakan adalah handwriting. Gitu. Waktu itu memang saya cuma alat yang memang bisa saya itu handwriting. Tapi itu handwriting dalam konteks rekrutmen. Tapi Hmm. kalau misalnya setelah dia sudah di-hire, bekerja, nah itu biasanya saya menggunakan tools yang lain seperti statement analisis, kemudian saya gunakan mikroekspresi, lalu assistant cues, gerak pola mata, Hmm. lalu saya juga gunakan membaca gestur. Itu sih Mas Adit. Oke. Jadi, nah itu saya lakukan udah cukup lama ya dari perusahaan yang itu yang di advertising itu udah benar-benar saya pakai semua. Hmm. Dan itu juga salah satunya adalah saya harus mem-PHK lebih dari 20 orang dan sebagian besar itu adalah security. Wow. Ya memang waktu itu saya temukan ada kejanggalan di di dokumen kwitansi kacamata gitu. Saya lihat kok ini ada yang aneh gitu ya. Saya waktu itu temukan cuma satu, tapi saya lihat aneh. Saya minta bawahan saya untuk membongkar di filing di ada apa namanya di gudang filing. Tolong dicek 2 tahun terakhir deh gitu. Dan saya ternyata memangnya ini udah indikasi kuat ini adalah pemalsuan. Oh. Pemalsuan. Dan waktu itu ya memang saya investigasi secara langsung ke TKP-nya, saya langsung datengin, saya ngecek, saya telepon, memastikan bahwa benar nggak ini fiktif atau tidak. Gitu ya. Nah setelah itu, setelah proses temukan datanya valid, lalu saya panggil orang per orang. Untuk panggil Hmm. secara tertutup di ruangan saya, ya saya sampaikan itu, dan saya jelaskan waktu itu saya investigasi, dan itu waktu itu saya sudah menggunakan teknik interview investigasi. Wah. Gitu. Oke. Itu jadi ada beberapa tahapan sih yang saya lakukan adalah minta mereka untuk buat tulisan, saya kasih kertas lembar, kemudian minta mereka nulis kronologisnya seperti apa sih. Sebenarnya tujuannya bukan untuk mengecek statement analisisnya, lebih kepada Hmm. saya pengen lihat dari sisi pertama yang saya lakukan adalah dari sisi handwriting-nya atau Hmm. grafologinya, ada potensi nggak gitu ya. Hmm. Nah, nah itu kejadiannya saya harus layout, kemudian juga ada beberapa kasus lain adalah masalah di perusahaan itu ya, sabotase mesin. Jadi ada mesin-mesin yang dibaret gitu ya, dengan menggunakan cutter yang besar sehingga robek. Jadi proses finishing terakhir di produksi itu berjatuhan gitu. Pas kita cek loh ini ada ini, ternyata ya dilalahnya memang CCTV-nya mati Oke. gitu. Ya kita nggak punya bukti ya. Iya. Saya harus ya mau nggak mau saya harus lakukan investigasi langsung dan memang dan ada beberapa kejadian-kejadian lagi memang yang saya harus memutuskan mem-PHK karena bagi saya itu adalah hal yang sangat kritikal, hal yang Hmm. sangat prinsip bahwa integritas itu nomor satu. Oh, Itu. siap, siap, Itu Mas siap. Hadi. Jadi kemudian di perusahaan berikutnya ada pernah saya lakukan juga, bahkan di perusahaan saya yang terakhir di BMB ya. BUMN ini pun juga saya harus melayoff beberapa orang untuk kasus-kasus yang tadi. Oh. Fraud tadi. Jadi ada indikasi pemalsuan, ada isi kasih manipulatif dan sebagainya. Sebenarnya sih menurut saya organisasi ketika sudah meng-hire seseorang ya sudah, ya kan sudah di dalam ya, artinya kita kan Ya. nggak bisa langsung setelah itu langsung cut ya enggak. Jadi kita butuh untuk membuktikan saja bahwa kita punya reason yang kuat untuk mem-PHK gitu ya. Dalam proses itu pun juga saya juga melibatkan atasannya, kemudian juga melibatkan apa namanya security, kita diskusi Security. sebelum kita mengeksekusi dan sebagainya. Dan bukti-bukti itu juga terakhir ya, finally ya saya minta mereka buat statement secara tertulis dan mengakui itu adalah perbuatan mereka dan itu di atas materai. Itu sih sampai akhirnya seperti itu. Dan Wow. teknik pendekatan yang saya pakai bukan investigasi yang terkesan bahwa horor gitu ya, Hmm. Harus menakutkan, dipaksa gitu membuat kan? orang
Oh enggak sih, saya menggunakan teknik coaching dan konseling sih. Jadi seakan-akan mereka nggak menyadari bahwa saya sedang probing Oh, oke. gitu. Ya berarti Gitu dengan sih. kata lain kalau misalkan tadi disampaikan oleh Mas Yunus ya, handwriting itu bagiannya saja ya. Yang Itu lainnya toolsnya tuh aja. banyak banyak proses Ya, di dalamnya untuk bisa ya. mengetahui seperti apa atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke. Ya, Nah, memastikan kalau aja. Jadi ya, ya jadi kalau saya untuk tambahkan saja, silakan. jadi tools-toolsnya itu adalah sebenarnya untuk melengkapi dan itu akselerasi ya, karena kebetulan saya pelajarin itu semua dan saya praktekkan. Jadi pada saat saya melakukan investigasi itu mereka saya sudah terima tulisannya, saya sudah screening. Kemudian waktu saya tanya pertanyaan, saya lihat gesturnya, gerak bola matanya, ekspresinya, Oh. statementnya, saya analisa. Oh, statementnya begini, berarti ini ada bagian yang dihilangkan atau bagian yang di skip sama dia nggak cerita gitu, ada bagian disimpan sama dia nggak mau cerita dan lain-lain. Jadi itu benar-benar memang butuh ketajaman sih ya, butuh ketajaman karena memang itu kan saya juga kan harus praktek terus ya, jadi saya pakai terus setiap kali ada kejadian-kejadian yang memang tendensi apakah itu manipulatif, apakah itu fraud, apakah itu gratifikasi dan lain-lain itu sih. Menarik ya. Tapi garis bawahnya di sini adalah jam terbang ya, berarti ya Mas Yunus ya? Ya, karena kan kita kalau saya belajar sesuatu, saya ambil sertifikat apapun, bagi saya ini berguna nggak buat saya? Ini bisa saya pakai atau tidak? Kemudian ini saya bisa praktekkan, saya bisa berguna nggak buat orang lain gitu ya? Menurut Oh, saya itu penting. Jadi saya belajar apapun ya saya belajar NLP, hipnosis hipnoterapi, belajar handwriting, belajar macam-macam itu saya praktekin gitu ya. Kayak misalnya contoh, bagaimana saya bisa mendeteksi gerak bola mata gitu ya seseorang gitu dalam waktu yang cepat gitu berapa sekian second gitu. Itu ya memang harus saya benar-benar latihan terus gitu, ketemu orang banyak. Termasuk juga handwriting, saya awal-awal ya langsung praktekin, langsung setiap ada tulisan apapun saya bedah, apapun bedah. Semakin saya nggak kenal orang itu semakin baik, karena itu lebih netral ya. Gitu. oke, good. Berarti itu sebuah proses, sebuah perjalanan, journey, dan itu jam terbangnya juga harus memahami. Dan itu nggak bisa cuman sekali belajar, udah selamanya Enggak, bisa bertahan ya. enggak, Oke, kalau enggak. misalkan Saya bicara, belajar handwriting aja 5 tahun. Oh, bentar. Saya belajar praktekan handwriting itu dari tahun 2005. NLP dari tahun 2005. Iya, jadi bukan yang sebentar gitu loh, bukan yang baru belajar terus praktek, enggak. Sudah lama. oh, oke. Tadi Sudah kan kalau lama. kita bicaranya di karyawan nih, di Ya, organisasi ya. perusahaan. Selain itu, yang bisa atau yang biasa diterapkan lie Hmm. detection, mungkin Mas Yunus punya pengalaman selain yang ada di perusahaan? Kalau menurut saya adalah gini, kalau tujuannya adalah untuk mendeteksi karyawan, bicara masalah dimensi integritas, menurut saya itu adalah ya itu tugasnya teman-teman di HR sama di legal ya, karena memang bicara masalah compliance. Dan menurut saya kalau di luar dari organisasi, ya itu bicara masalah profesional, profesi itu. Gitu ya. Kayak saya juga grafologi. Saya masih terima orderan-orderan, Pak bisa nggak ini? Saya pernah berapa kali mengakses perusahaan gitu ya. Itu seluruh manajernya 50 orang, 20 Wow. orang. Itu mengakses itu. Sama beberapa kasus-kasus fraud yang terjadi di beberapa teman saya gitu ya. Dia tanya, coach ini ada potensi nggak gitu. Ya salah satu surprise juga. Pada saat saya bilang ini ada potensi. Waktu itu dia ada perusahaan farmasi, kemudian atasannya ini kayaknya mengalami ada apa namanya pergesekan gitu ya dengan atasannya. Dia merasa ada aneh dengan atasannya, tapi kan dia tidak bisa membuktikan apa-apa gitu ya. Hmm. Nah, saya bilang, coach ada kemungkinan nggak dia berbohong atau apa gitu. Saya bilang, saya buktinya apa ya? Gini aja deh, saya minta tulisan tangannya deh. Nah, tulisan tangannya nggak ada, saya cuma punya kwitansi. Oh. Kwitansi, tapi tulisan tangan kan? Tapi saya bilang, tapi tulisan tangan kan? Saya bilang, dia bilang, iya coach, cuma tulisan tangan. Tulisan tangan sih, walaupun nggak banyak kwitansi ya, tapi ada tanda tangan juga di situ. Oke deh, kirim deh gitu, saya analisa. Saya bilang sama dia, kesimpulan saya bilang, ini dia ada potensi, gitu ya. Ada potensi fraud, gitu ya. Mengenai pembuktiannya ya, kita lihat waktunya. Nah, 3 bulan kemudian, dia telepon saya, kasih tahu, coach, dia sudah resign, dan apa yang terjadi, coach? Dia korupsi 4M. Oh. Gitu sih. Astagfirullahaladzim. Besar Nah, ya. ya, jadi kalau itu kan saya kebetulan kan saya posisinya bukan konsultan, ada di bawah konsultan siapa, dan saya bukan ada perusahaan.
Jadi ada beberapa klien itu bisa langsung khusus minta lay deteksi juga. Jadi ada satu perusahaan saya nggak sebutkan, karyawannya cukup banyak gitu ya, dan memang si owner langsung minta sama saya dan bilang, ada nggak potensi fraud? Karena ini sudah hampir 2 tahun, ini setiap bulan mengalami kebocoran keuangan dan sudah dilaporkan polisi, tapi tidak ada hasilnya, tidak tahu siapa pelakunya. Boleh bantu nggak? Oke, saya bantu. Saya bilang gitu. Oke, saya bilang, kebetulan kan saya lagi ada waktu itu lagi ada trainingnya POY ya, point of view. Point of view. Terus kemudian saya bilang dikumpulkan aja seluruh karyawannya, semuanya ya, jangan tanpa terkecuali. Semuanya masukkan ruangan, kasih mereka 1 lembar dan ballpoint, kemudian minta mereka menuliskan kronologis ceritanya mengenai isu-isu yang bukan isu lagi berkembang ya, bahwa kehilangan uang 2 tahun itu lumayan ya. Nah, minta mereka kemudian kasih pernyataan dari mereka, opini bahwa yang cocok kalau ketemu sama pelakunya, cocoknya dikasih hukuman apa. Karena nanti saya analisa lie detektornya, statement analisisnya. Nah, udah selesai, saya dikirim, saya analisa, ya dilalah, kesimpulannya adalah 65% ini karyawannya disinyalir gitu ya, potensi fraud. Termasuk adalah orang-orang kepercayaannya dia. Dan kepercayaan dari, kan ownernya kan suami istri ya, dua-duanya. Gitu. Oke, menarik banget ya ternyata. Dan satu lagi mungkin teman-teman, ini bukan nujum ya, bukan sebuah ini ilmu pasti ya, berarti ya ilmu grafologi, ilmu handwriting analysis, dan ini bisa dipelajari ya berarti ya Mas Yunus ya. Ini bisa dipelajarin. Ya, yang penting satu hal, ketika kita belajar, kita sungguh-sungguh. Kedua, kita praktekin, nggak perlu takut salah, karena terus belajar, sampai di satu titik kita menemukan chemistry-nya, kita ketemu sensasinya, kita merasakan, oh saya udah bisa menganalisa, jadi ketajamannya sudah berapa persen, gitu. Jadi terus direpetisi, karena biar jadi expert kan. Iya. Jadi seperti itu. Maaf. Ya, begitu. Oke, sip. Nah, ini ada sedikit nih percikan tulisan. Mungkin Mas Yunus bisa coba sedikit mengartikan ya Mas Yunus ya. Ini sebenarnya seperti apa nih karakter atau hasil dari analisa Mas Yunus tulisan ini? Bentar. Oke. Terlihat Mas Yunus? Belum keluar. Oh, sudah terlihat. Oke, udah. Oke, udah. Dari tulisan ini ya. Ini apa nih? Saya sih tulisannya biasa aja gitu. Cuman kalau dari Mas Yunus perspektifnya seperti apa nih melihat tulisan seperti ini? Kalau saya pertama kali melihat kesan ini adalah ini kuat banget fraud-nya. Indikasi fraud-nya kuat banget gitu ya. Kalau bagi orang yang umum ya menganggap bahwa tulisan apapun ya biasa-biasa aja. Jadi nggak ada sesuatu yang apa gitu ya. Karena ya memangnya dia tidak mungkin kurang paham. Ya. Kalau saya berarti saya langsung dan ini sangat apa namanya? Sangat kental dengan potensi fraud. Oh, dari mananya nih Mas Yunus? Salah satunya adalah itu ada double loop. Double loop pada huruf O. Oke, ini itu ada double, ada triple, gitu. Itu salah satunya. Karena gini, untuk mendeteksi kebohongan itu saya menggunakan teknik yang namanya ada indikasi 21 atau 22 lah gitu ya. Karena satu itu kayaknya saya belum pernah melihat ada tulisannya dari satu dimensi ya, satu dimensi yang belum ketemu tulisan kayak gitu. Jadi saya anggap 21 lah. Dari 21 itu, jadi kalau ketemu di atas 6, sudah indikasi fraud. Tapi kalau ketemu cukup satu aja, ada double loop atau triple loop ini pada huruf Z, pada huruf O 2 kali. Itu salah satunya ya. Itu sudah indikasinya kuat. Gitu. Saya langsung cepat sih, screeningnya cepat. Dari kalau ya. Karena juga dari apa namanya? Dari kalau lihat dimensi lain gitu ya kan, dimensi lain tuh ada yang tulisannya global, ada yang bentuknya kayak ceker ayam, clown flows gitu ya, ada clown flows, kemudian juga ada bentuk huruf apa namanya, huruf S seperti gigikan hiu. Jadi banyak yang memang kemudian ada dalam satu lembar tulisan itu ada satu huruf dengan lebih dari 3 bentuk huruf. 3 misalnya huruf T, ada T yang seperti ini, ada T yang begini, ada yang T macam-macam gitu. Itu banyak sih indikasinya. Jadi saya lihat
Jadi banyak sih, jadi ada 21 Mas Adi. Tapi kalau saya ketemu ini aja udah langsung satu udah cukup. Oh, oke oke oke. Tuh. Ternyata itu ya. Kalau ini kan kalau D seperti ini biasanya gimana nih, Mas Yunus? D itu lebih ke defense aja sih. Bisa jadi memang ada indikasi memang lebih kepada defense sih. Hmm. Ada defense gitu ya. Nah, kemudian pada huruf di ujung, pada huruf E yang paling bawah, itu menunjukkan bahwa tipikal orang yang nggak belajar dari kesalahan. Oh, oke. Jadi dia melakukan ini, ya bisa jadi dia sedang melakukan berkali-kali. Hmm. Gitu. Menarik ya. Ya. Jadi masing-masing huruf punya arti ya, punya. Kalau di handwriting itu satu huruf itu bentuknya macam-macam beda. Karena bentuk huruf dia punya apa namanya bentuk barnya pada huruf T garis itu pendek, panjang, posisinya ada di mana. Itu artinya beda. Artinya beda gitu ya. Jadi ada artinya memang orang yang berpikir cepat, orang-orang yang suka nunda-nunda pekerjaan gitu. Ini huruf I Nah, gitu ya. kemudian ya pada huruf I apakah itu kan kalau huruf I-nya itu bisa dikonotasi tergantung bentuk titiknya. Titiknya bisa jadi ada orang yang visioner, ada orangnya memang antara harapan dengan kenyataan gitu ya, antara harapan dan kemampuan nggak sejalan. Gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa bedah. Kalau saya tuh bedah satu persatu ya. Jadi satu kalimat, satu kata, huruf per huruf gitu ya. Itu benar-benar saya bedah gitu ya. Jadi nggak bisa yang cuma bedah sekilas gitu enggak. Saya harus banyak karena dimensi untuk mengukur itu kan ada lebih dari 16 gitu ya, dari bentuk baseline-nya, dari kemiringannya, dari bentuk hurufnya, dari besarnya, semuanya margin kiri karena semua harus dibedah. Jadi banyak yang mesti dibedah. Gitu. Jadi jangan sembarangan ngasih tulisan tangan ke Mas Yunus. Wah. Nah, kalau bagi orang-orang yang sudah tahu sih takut udah deket saya. Padahal kan saya bilang sih ini kan udah saya bilang bahwa saya enggak ini kalau mereka ngeledek-ledekin. Saya langsung enggak kok. Kalau saya nggak mau screening gitu kan kadang-kadang dulu automatically ya ketika misal ini ngelihat ada tulisan siapa di meja atau apa saya langsung gitu. Tapi kan saya sudah di posisi yang saya hanya menganalisa sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau nggak ada kebutuhan enggak, saya nggak mau. Jadi kalau nggak diminta juga saya nggak. Analisa pikir kan yang nggak fair juga ya. Kecuali kalau dulu kan tujuan untuk mempertajam, memastery gitu. Tapi kalau sekarang kan Melatih ya. melatih ketajaman ketelitian gitu. Karena kan gini, salah satu tanggung jawab yang besar adalah jangan sampai itu sudah dijustifikasi. Kan kasihan kalau sudah dijustifikasi ternyata nggak valid atau kurang sesuai gitu ya. Kasihan sama orangnya. Betul, Itu betul. sama seperti halnya kita membuat profile ya dengan menggunakan apakah DSC, kita menggunakan PAPI atau menggunakan misalnya pakai plastik DSC apapun lah Kevlin atau pakai Harrison Assessment atau Assessment apa tools lah gitu. ya. Assessment tools lah dan itu kan butuh yakin gitu ya. Akurasinya harus tinggi karena kan ini menyangkut masalah image, masalah label seseorang. Nasib Itu seseorang sih. juga ya. Iya. Bahasa Indonesia kan kecenderungan untuk mengkotak-kotakan gitu ya. Kalau misalnya ada pimpinannya yang sudah dapat profil gini, nah di dalam dia sudah membentuk map di kepalanya bahwa karyawan si A ini adalah orangnya begini. Padahal dalam proses perjalanannya belum tentu. Bisa jadi dia mengalami perubahan, adaptasi, atau bisa jadi ada sebagian sebenarnya bukan menunjukkan dia. Betul, betul. Bisa jadi mungkin kalau misalkan hal tersebut dijadikan pegangan atau terkotak-kotak, bisa jadi setiap tindakan atau perilaku kita cocok logi ya. Oh, terang aja dia orangnya seperti ini gitu. Iya, jadi bisa jadi itu nanti kebanyakan menggunakan filter yang namanya generalisasi. Kemudian ada deletion-nya karena sudah dikotak-kotakan bahwa oh si A begini-gini. Tapi asumsi ya, dia akan menghapus hal-hal yang baik aja dari orang itu sehingga dia fokuskan terhadap weakness-nya saja. Kan nggak fair juga. Itu dia ada bagian yang dihapus, ada bagian yang di-label, ada bagian yang misalnya nggak lengkap informasinya gitu. Jadi memang harusnya kita fair gitu. Jadi kalau menurut saya pentingnya bagaimana kita memahami bahwa ini ada distorsi nggak? Bisa jadi informasinya kan nggak lengkap. Informasi dari si profil orang itu mungkin nggak lengkap. Yang sebenarnya kan kasihan ya. Itu. Oke. Gini, Mas Yunus. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau kita bicara tulisan tangan, nggak selamanya kita bisa dapat tulisan tangan realnya ya, karena kita sudah bicara digital. Nah, kalau dari Mas Yunus sendiri, kalau dari sosial media, kita bisa tahu nggak sih
kondisi seseorang itu sedang berbohong kah? Karena kan sekarang ini banyak ya tren-tren flexing atau tren-tren yang Ya. cuman sewa-sewa booth atau sewa-sewa mobil Hmm. mewah untuk bisa mereka diikuti oleh follower. Nah, itu sebenarnya kalau dari kacamata Mas Yunus sendiri sebagai seorang expert dalam lie detection, itu bisa nggak sih kita kedetek? Oke. Sebenarnya kalau bicara masalah lie detection, kembali lagi bahwa saya tidak mungkin kalau di era sebelum digitalisasi kita masih pakai menggunakan tulisan tangan gitu ya. Betul. Tapi setelah berjalan kan orang udah malas ya nulis ya, apalagi di WA Hmm. lah, di sosial media bentuknya adalah ketikan-ketikan dan sebagainya. Menurut saya itu bisa. Saya juga udah pernah sharing mengenai bagaimana mendeteksi seseorang itu berbohong di sosial media. Oh. Udah, saya pernah sharing, kan kebetulan saya juga narasumber setiap hari Kamis malam di RRI Pro 2 FM Jakarta. Itu Wow, di radio sudah RRI ya? RRI Pro 2 FM Jakarta setiap hari Kamis malam. Alhamdulillah udah 3 tahun 4 bulan ya, 3 tahun 3 tahun 3 bulan. Gitu. Dan topiknya setiap minggu itu kan berbeda. Dan salah satunya saya pernah berapa bulan yang lalu bagaimana mendeteksi kebohongan lewat chat. Oh, dari chat bisa? Bisa. Kalau dari chat itu kan tidak bisa tulisan tangannya. Betul. Tapi yang dianalisa Statement. adalah statement-nya. Statement dan ininya. Dan ada bicara masalah durasi, bicara masalah Ketik ya? frasa di dalam kalimat, gitu ya. Gitu. Jadi itu benar-benar dianalisa gitu. Ah ini nih bohong nih. Ah ini sudah berbohong. Dia cuma menyenangkan aja jawabannya kayak gitu. Memang akan ada tipe-tipe orang yang memang pada saat ini saya udah sampai kok gitu di tempat padahal dia belum berjalan gitu ya. Atau misalnya menyenangkan seakan-akan dia sedang nutup kebohongannya, dia kasih statement yang memang membuat orang itu akhirnya jadi oh udah deh nggak jadi deh mau investigasi jadi nggak jadi. Tuh. Jadi banyak cara itu. Jadi ada lebih dari 10 lah ya. Itu bisa kita deteksi. Berarti untuk teman-teman yang biasa janjian sama Mas Yunus, bilang on the way bisa ketahuan ya Mas Yunus ya? Iya. Tapi saya bukan, yang pasti bukan dari paranormal, Mbak Dukun ya. Atau pawang apalah gitu ya. Saya pakai sains aja. Iya. Jadi memang itu yang menjadi apa? Memang menjadi sebuah apa? Sains itu bisa membantu kita dan memang kalau bicara grafologi atau handwriting analysis atau yang lain-lainnya memang itu yang membantu dan intinya sih sekarang bukan nujum ya, tapi memang ada ilmunya, ada pengetahuannya, bahkan analisanya juga bisa lebih mendalam. Bahkan Mas Yunus menjadikan hal tersebut menjadi salah satu referensi untuk bisa melakukan assessment baik di level soft floor sampai dengan level senior manager. Oke, good. Tapi ada pengalaman menarik nggak sih Mas Yunus dalam menerapkan ilmu tersebut, yang paling menarik mungkin bagi Mas Yunus yang pernah dialami, pengalaman yang menarik banget nih kayaknya untuk bisa diceritakan? Benar banget ya. Pengalaman yang menarik banget. Apa ya? Ya senang itu ini ya. Ketika saya sudah dijebloskan untuk menangani beberapa kasus. Sementara kan saya butuh ketajaman gitu ya. Mau nggak mau kan saya terus cari sampling yang banyak, gitu ya. Cari sampling yang banyak. Gimana caranya gitu ya? Karena saya butuh ketajaman. Saya merasa persentase ketajaman saya itu masih belum sampai di atas 60 gitu ya. Saya masih coba lagi ya. Saya lakukan adalah itu. Aduh cari sampling gimana ya, saya suruh teman-teman saya suruh nulis apa kayak yang penting bicara masalah tentang diri sendiri gitu. Karena ketika menulis itu kan melibatkan emosional, melibatkan mental dan fisik gitu. Jadi itu kalau yang lainnya serunya ya itu salah satu yang hasil report saya itu ownernya nggak percaya, tapi kan ini kan orang kepercayaan kami, tapi ini kan masih ada hubungan saudara bla bla bla. Nah, seru sih saya bilang, Pak, yang saya analisa itu adalah tulisan bukan orang. Saya juga nggak tahu orangnya kenal juga enggak. Kayak seperti apa saya juga nggak tahu. Saya hanya menganalisa tulisannya saja. Ini ada indikasi. Enggak, saya nggak mengatakan bahwa ini strict gitu ya, enggak. Ini ada potensi. Jadi perlu lebih diperketat misalnya dalam sistem keuangan atau tidak diberikan pekerjaan-pekerjaan yang memang mengandung unsur keuangan. Gitu. Itu salah satu solusi sih. Jadi beberapa owner dari perusahaan itu saya kasih tahu seperti itu. Nah itu saya kasih tahu secara personal ya, langsung ke owner. Iya betul. Dan yang menarik di sini yang disampaikan oleh Mas Yunus untuk teman-teman nih, jam terbang kita juga harus ditingkatkan untuk bisa menjadi seorang ekspertis. Hal tersebut bisa digali tuh, bisa dilatih
Dan jangan sungkan-sungkan untuk bisa terus-menerus melatih kemampuan diri kita. Karena apa? Jam terbang itu nggak pernah bisa dibeli. Walaupun sekarang kan sertifikat banyak ya. Di saat online Banyak seperti ini, yang menjual sertifikat tuh banyak banget. Tapi banget. pertanyaannya bagaimana pengalamannya dan apa sih pengalaman yang tersebut yang bisa kita untuk terus bertumbuh ya. Menarik ya Mas Yunus ya. Oke, Mas Yunus. Oke, boleh saya cerita dulu nggak? Tadi saya baru Boleh. ingat bahwa tadi Silakan. sempat tanya pengalaman uniknya apa. Ah, Pertama adalah ketika saya direkrut untuk posisi yang lumayan lah cukup tinggi ya. ya. Waktu itu saya di interview terakhir, ini adalah interview yang ke-7 gitu ya, dari Oh, segala oke. proses lumayan panjang gitu, dengan sudah proses ke DDI, sudah proses ke Harrison Assessment, sudah lulus, masih dalam proses interview berkali-kali sampai akhirnya saya ketemu sama ya posisi tertinggi ya, presiden lah ya, gitu ya. Beliau nggak tahu saya nggak perlu interview lama-lama. Dia cuma bilang gini, yang saya dengar rekomendasinya Anda bisa membaca tulisan tangan. Saya nggak tahu kalau beliau itu ternyata S2-nya psikologi UI. Oh. Saya cuma bilang, dia cuma interview saya, beliau cuma bilang gini, coba analisa tulisan saya. Ya udah Bapak silakan tulis cuma satu kata di kertas. Pada saat dia nulis kata satu kertas, saya bedah beliau apa adanya. Saya bilang bahwa Bapak itu orangnya baperan. Bapak itu orang sensitif. Bapak itu mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang Bapak merasa Bapak trust. Gitu. Jadi hal itu Bapak kuatnya di sini-sini. Jadi saya sampaikan itu. Terus saya bilang sama beliau, gimana Pak? Itu komentar Bapak apa? 95% oke, benar. Udah. Setelah itu dengan enaknya dibilang panggil sekretarisnya. Dia terus masuk. Coba tuh kamu tulisan gitu. Tulis apa Pak gitu? Udah tulis aja. Terus apa? Bebas saya bilang gitu. Cuman tulisan satu kata. Saya bedah sekretaris semoga. Kok Bapak bisa tahu sih kayak dukun gitu. Jadi itu seru juga. Jadi cuma 5 menit interview, cuma suruh minta baca tulisannya cuma satu kata. Yang lain adalah setiap kali saya beberapa training, yang trainingnya berbasis juga ada ibu-ibu dan anaknya, seringkali dimintain, ini dong analisa calon mantu saya. Ya ampun. Serius? Ya. Sampai calon mantu? Ya, benar. Jadi mereka minta analisa. Jadi mereka lihat apakah, saya bertanya, ibu maunya apa saja yang ibu pengen tahu. Saya nggak mau kan dari saya. Jadi saya tanya, misalnya mau tanya apakah orangnya pelit apa enggak, orangnya kasar atau enggak, setia atau enggak, cemburuan atau enggak gitu ya. Orangnya suka nunda-nunda enggak, apapun ya silakan tanya. Ya akhirnya itu. Nah, itu akhirnya sering begitu. Dan setiap kali saya training pun, itu seringkali sebagian peserta itu suka ngantri. Jadi saya belum selesai mau rapiin, saya disuruh nganalisa tulisan mereka satu-satu sebelum pulang. Karena mereka lihat itu di atasnya, di title saya itu ada grafologi. Kan mereka tanya tuh, grafologi itu apa? Saya bilang, oh membaca tulisan tangan. Akhirnya mereka nggak tahu ya, mereka pas pulang, mereka tuh kayak ngantri gitu. Saya juga antara terharu sama nambahin kerjaan gitu. Jadi saya nggak pulang-pulang, nih udah training udah selesai gitu. Itu sih, dan pengalaman lucu-lucu lainnya tuh banyak, cuman takutnya waktunya nggak cukup. Oke. Berarti hal tersebut menjadi salah satu mewarnai ya, selain tadi bahkan tadi ada yang untuk nyari calon menantunya, profiling dan lain-lainnya. Tapi berarti dulu Mas Yunus sendiri belajar di satu institusi atau lembaga atau seperti apa atau pelatihannya tuh, atau ada certified-nya juga Mas Yunus? Saya belajar penyelenggara yang mengeluarkan certified ya. Gitu. Tapi sebelum ke lembaga itu, saya sudah belajar sama teman saya, gitu ya, belajar. Jadi atau tidak, kemudian saya dikasih buku-bukunya. Ya bro, nih bukunya udah pelajarin aja. Ya, saya pelajari. Jadi waktu tahun 2005 awal itu saya sudah punya beberapa data, termasuk kamus dan lain. Itu saya pelajarin gitu loh. Saya pelajarin sambil saya cari. Waktu itu ada, kalau nggak salah satunya adalah Pak Sapta. Pak Sapta itu waktu itu saya bilang, mahal ya. Nah kemudian dulu saya ada Pak Nimpuno yang di Bandung, almarhum. Itu juga waktu itu kan jauh di Bandung. Kedua, harganya lumayan. Jadi waktu itu ya udahlah, saya pikir ya mungkin belum waktunya. Sampai akhirnya saya ketemu salah satu vendor, salah satu trainer expert di handwriting. Saya belajar, kemudian saya juga ambil untuk bisnis coach-nya juga untuk grafologi, saya juga ambil sertifikatnya dan lain-lain. Bisnis coach ada grafologinya juga?
Ada. Jadi bagaimana kita membantu, tapi memang saya nggak terlalu praktek ya. Saya lebih ke grafologinya karena orang-orang yang pengen tahu lead detection kayak gitu tuh lebih banyak gitu daripada permintaan. Oh, ya ya Dan saya ya. juga akhirnya saya nggak asah sih sampai sekarang. Nggak Mhm. terlalu saya asah sih. Tapi kalau Oh. membantu untuk dalam coaching gitu ya, itu Mhm. suka diminta. Misalnya dari hasil coaching itu mereka akan bikin. Nah, itu nanti saya menggunakan pendekatan coachingnya atau Mmm. coaching sih biasanya saya coaching ya dari Iya hasil iya. grafologinya. Termasuk juga ada beberapa ya permintaan request pribadi gitu ya. Ada Iya. salah satu direktur di perusahaan Jababeka itu minta anaknya tolong di coaching. Saya bilang pakai metode apa? Itu terserah. Atau mau pakai grafologi gimana? Saya bilang gitu. Oh boleh gitu. Nah akhirnya saya pakai grafologi. Nah mereka si anaknya dulu kita ketemu di salah satu restoran di Bogor. Dinulis, saya analisa langsung, bla 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 bla, saya ceritain dan sebagainya. Ternyata memang salah satunya adalah kesimpulannya, ya hubungannya kurang harmonis, komunikasinya kurang Mmm. berjalan dengan baik dia dengan ibu bapaknya. Kayak gitu. Akhirnya saya kasih masukan-masukan berdasarkan hasil coaching itu dan alhamdulillah hubungan mereka jadi sangat baik gitu sih. Itu salah satunya ya. Oke. Berarti lebih cenderung Dan ke life coaching ya? ya tergantung sih, Oh, tergantung, karena tergantung tadi requestnya. kebetulan kita dapatkan identifikasinya adalah mengenai hubungan kedekatan dengan orang tua ya? Ya kalau itu kan life coach ya. Tapi Mhm. kalau kalau yang untuk bicara masalah Performance? produktivitas dan performance itu lain lagi. Lain lagi. Oke Jadi oke oke. tergantung. Kalau itu kan di training ya, kalau itu kan di Betul. training. Ya. Betul Jadi betul. kalau untuk kebutuhannya individu biasanya tergantung problemnya apa, objektifnya apa gitu. Biasa menyesuaikan dengan itu. Karena itu saya bilang ini konseling. Oh, ini bisa coaching. Tergantung karena itu combine ada sebagian ada coachingnya. Karena memang diharapkan anak ini bisa masuk dan dia pengen punya usaha dan lain-lain. Dia mau mandiri dan lain-lain. Sementara Mmm. kedua orang tuanya itu enggak amis di situ, banyak yang miss. Karena memang komunikasinya itu bisa dikatakan minim ya. Jadi Iya informasinya enggak banyak. Itu saya menjembatani. iya. Betul Saya betul. bantu dia. Bisa jadi memang ini sih, ini juga, pernah terjadi ya di salah satu klien kami. Bisa jadi memang yang pertama ya, terutama di perusahaan keluarga ya, Mas Yunus, Nah, antara generasi pertama dengan generasi kedua tuh beda. Beda cara berpikir, beda background, sampai dengan beda mungkin, lingkungannya juga. Sehingga kayaknya yang pertama punya egonya sendiri, yang kedua juga punya dunianya sendiri, nah itu yang sering terjadi. Tapi ternyata hal itu bisa juga digunakan dari mulai grafologinya seperti apa, kemudian nanti kelemahan dan kekuatannya seperti apa berarti ya Mas Yunus ya? bisa. Jadi kembali lagi kan hasil dari tulisan tangan itu dimensinya nanti udah saya ini apa saja dimensi-dimensinya gitu kan. Dimensi bicara masalah komunikasi, bicara masalah apakah bermasalah dengan interaksi gitu dan lain-lain. Gitu. Kemudian apakah memang orangnya tipe-tipe yang memangnya misalnya dia ada potensi leadership atau tidak. Kemudian juga Oke. introvert, extrovert, termasuk juga misalnya apakah memang ada sense of business atau tidak, atau memangnya dia cuma sebagai operasional aja, jadi nggak ada Wah. sense bisnisnya gitu. Ya, Wow. ya itu sih Oke bisa. oke oke. Berarti bisa ketahuan ya, dari tulisan tangan juga bisa ketahuan bahwa dia punya sense of Ya, business-nya, atau ya, tadi kalau dari leadership, seperti apa leadership-nya, itu dari tulisan tangan juga bisa di-capture berarti ya? ya termasuk juga sebenarnya seberapa gampang dia trust itu kan kelihatan. Jadi ada satu Oh. teknik yang dengan satu titik aja dari mana sudah tahu bahwa orangnya tuh Wah. nggak gampang trust sama orang. Jadi ini untuk teman-teman nih, baik di HR maupun teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan tuh, ya sekarang udah zamannya udah canggih dan sudah Ya. banyak ilmunya. Jadi kalau buat bohong-bohong di CV-nya, kemudian yang lain-lain, bisa kedetek nih. Dan ini uraian langsung dari Mas Yunus Ya, yang sudah mempunyai 30 tahun pengalaman sebagai seorang HR. Terus ya. pertanyaannya adalah apakah semua HR bisa mengetahui atau punya pengalaman seperti ini? Itu tergantung background-nya. Dan satu lagi, pesannya di sini adalah teman-teman, Mas Yunus ini punya background-nya sebenarnya ekonomi ya, bukannya psikologi ya? Lebih banyak jurusannya sih itu ya. Saya ambil D3 perbankan. S1-nya Wah, lebih ke manajemen, ada sebagai manajemen keuangan. oke. S2-nya itu bisnis dan teknologi. Jadi ya nggak menyentuh psikologi gitu ya. Nggak gitu. Tapi karena memangnya saya suka observasi, saya suka dengan apa kan kemudian karena di HR di awal ya. Karena bagaimanapun juga Hmm. ya saya harus total gitu di HR. Bagaimana saya bisa tahu
perilaku dan lain-lain kalau saya tidak langsung terjun, langsung mengamati dan lain-lain. Saya belajar terus dan lain-lain. Itu yang membantu saya untuk melengkapi semuanya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau satu lagi Mas Adit, sebenarnya kalau bicara masalah lie detector, dulu kan kita masih ngelamar itu kan masih pakai dokumen tuh, Iya, pakai betul. pakai tulisan tangan, Iya, dokumen. folio itu. Walaupun belum ada grafologi. Tapi waktu itu saya sudah melakukan lie detection dengan apa? Saya lihat apa namanya dokumennya itu lampiran-lampirannya, saya lihat ini kayaknya ada aneh dokumennya deh, kayaknya ada yang ditipek, ditutupin, difotokopi lagi gitu. Saya tahu. Jadi ada dokumen-dokumen yang memang kalau ada pelamar-pelamar itu saya langsung buang. Saya nggak proses, saya pisahkan, saya nggak proses karena saya bilang belum masuk aja udah bermasalah dengan integritas gitu. Saya bilang saya bilang enggak. Gitu. Jadi itu sudah saya deteksi dari lamarannya. Itu tahun 90-an lebih lah ya. Itu udah saya proses gitu. Jadi waktu saya kalau nggak salah di perusahaan leasing ya, itu kan dulu rekrutmen kan maraton. Karena memang apalagi leasing biasanya lebih sensitif terhadap fruit ya. Ya, karena kan akhirnya juga kebetulan memang yang sebagian itu kan bawaan ya. Jadi kayak ya sudahlah karena kan sudah tutup mata, mereka sudah rekrut dari bawaan orang-orang yang ada di situ sudah. Tapi yang terjadi adalah ya saya harus melaporkan ke kepolisian karena kasus fraud membawa kabur hasil itu koleksian. Tuh. Nah itu jadi dulu saya sudah detes itu dari dokumen lamaran kan mereka dulu kan kita masih lengkap tuh ada CV, ijazah, ada sertifikat, ada surat kelakuan baik dan lain-lain. Nah itu yang kayak biasanya sertifikat sama ijazah itu sering dipalsukan. Kalau saya melihat tuh jeli itu lihat ini kayaknya sih bukan punya dia deh. Ini kayak di double ulang fotokopi, jadi dihapus dulu. Kadang-kadang saya peka tuh terhadap huruf, karena dulu kan hurufnya kan masih pakai kurir ya, jenisnya itu kurir sama apa saya lupa ya, kan belum banyak tuh jenis huruf ya. Dan itu kan kalau sekarang kan ketikan, lebih gampang tuh. Dulu kan pakai mesin ketik gitu kan. Kalau sekarang kan kalau itu kan pakai itu ya, tulisan. Iya, ketahuan. Satu huruf saya lihat gini. Ini palsu. Udah kayak gitu itu cepat sih proses. Jadi walaupun walking interview satu hari harus kita terima rata-rata 50 pelamar itu ya kalau ada kayak gitu itu langsung kita nggak proses, gitu itu. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah lie detection itu dari rekrutmen dulu pun saya sudah melakukan, cuma saya nggak tahu kalau itu adalah lie detection. Oke, good. Mas Yunus, gini, Mas Yunus boleh dong sampaikan 3 langkah mungkin atau tips-tips untuk teman-teman yang mau belajar, terutama untuk teman-teman HR ya, yang mau belajar mengenai HR atau apapun ya profesinya, lie detector. Seperti apa sih langkah-langkahnya untuk bisa menjadi seorang expert di dalam lie detector? Pertama adalah belajar sungguh-sungguh. Kedua, praktekin dengan sungguh-sungguh. Ketiga, evaluasi. Sudah sampai di mana, di titik atau di level mana apa yang sudah kita pelajari. Itu. Dan dalam kurung ya rasakan sensasinya ketika melakukan implementasi. Itu lebih penting. Kalau kita tidak enjoy, percuma. Betul. Harus berjam-jam melihat dokumen orang gitu ya. Oh iya, saya udah biasa itu terima yang namanya dokumen banyak-banyak begitu harus analisa dengan sampai sekian malam gitu kan harus sampai jam 12, jam 1 masih analisa dan kembali lagi bahwa kan kita punya keterbatasan dalam ini kan mata kan. Nah, salah satu alat yang saya pakai sederhana adalah saya bicara masalah kalibrasi kan, kalibrasi. Jadi saya menggunakan penggaris sederhana untuk memastikan bahwa di dalam baseline-nya ketemu enggak gitu ya. Baseline itu benar pas enggak gitu kan. Akurasi itu penting banget. Jadi 0, berapa senti gitu ya atau 1 mili itu udah benar-benar sudah berbeda kalau emang sudah perbedaan masuk ke ranah yang ternyata bukan gambar teknik doang ya butuh penggaris yang sangat detail gitu ya. Termasuk juga tulisannya kecil-kecil bagaimana saya bisa untuk melakukan menganalisa adalah ada potensi. Saya pakai juga kaca pembesar. Kalau misalnya lagi nggak bawa ya terpaksa pakai HP di zoom. Oke. Alatnya praktis kok sederhana, tapi memangnya butuh ketajaman mata. Ketajaman mata. Jadi 3 hal tuh tadi yang disampaikan oleh Mas Yunus. Yang pertama belajar, yang kemudian kedua praktek, yang ketiga adalah evaluasi. Dan semuanya terus berulang untuk bisa mempunyai jam terbang, kemudian menjadi sebuah memiliki kemampuan sebagai seorang expert di dalam lie detector. Nah, Mas Yunus, kita dalam The Expert ini punya salah satunya sesi adalah untuk fast question. Jadi pertanyaan cepat nih kepada Mas Yunus. Nah, nanti dijawab aja secara respons secara langsung ya. Oke, pertanyaan pertama, Bogor atau Jakarta?
Jakarta. Oke, sotomi atau sop kaki? Sop kaki. Oke, yang terakhir nih. Profesional atau entrepreneur? Independen. Independen, tengah-tengah Saat ya. ini, karena Oke, sekarang. iya, iya, iya. Jadi Oke, independen. Mas Yunus, yang pertama, Bogor atau Jakarta? Jakarta ya? Jakarta karena KTP-nya masih Jakarta. Oke, dan sebagai informasi teman-teman, Mas Yunus ini padahal tinggalnya di Bogor. Ternyata Tinggalnya beliau pergi. tetap ya, KTP-nya masih Jakarta, dan sering bolak-balik Jakarta, Jakarta bisnisnya Pusat juga di pula. Jakarta. Ya mau nggak mau lah, nggak apa-apa. Oke, yang kedua sotomi atau sop kaki? Sotomi. Kalau dibandingkan kan bicara masalahnya kan dia pilih kan. Selera. Saya sop kaki, walaupun sotomi juga suka, tapi kalau dibandingin sop kaki, saya milih sop kaki. Apalagi kalau ada jerawannya, ya satu jeroan. Woi. Ya nikmatin aja makanan tanpa berpikir bahwa itu kolesterol, aduh capek di hari gini ya, mikir kolesterol. Iya, apalagi kalau kita sering lewat Tebet ya. Wah, itu surganya kuliner tuh. Iya, Ya, ya benar-benar. ada di situ kan ada tuh di Salemba Ada. Tengah tuh ada sop Ada dong. kaki terkenal Ada, tuh. ada. Dekat jalan kereta Iya. depan masjid. Itu dekat rumah Gitu. nenek. Oh, Rumah nenek yang saya di mana? sana. Di Yang pas Salemba. Salemba. Tahu kan? Pas Jadi dekat depan. jalan kereta. Betul, pas depan banget masjid. Ya, Oh, ternyata depan sering makan di masjid. situ ya? Mencos berarti? Ya, kan rumah saya di Kawi-Kawi. Ya Allah, ketemunya jauh banget ya ternyata ya. Oke, good. Yang terakhir nih, independen, entrepreneur atau profesional? Berarti independen nih, independen. Nah, satu lagi informasi buat Mas Yunus ini, teman-teman, beliau nih luar biasa ya. Jadi saking independennya hampir lebih 30 inilah, lebih dari 30 provider trainer. Kami juga di Continuous Improvement Academy itu susah nyari jadwal beliau karena saking banyaknya nih provider yang kerja sama dengan beliau. Tinggal WA doang. Tinggal WA doang. Iya, iya. Tapi di saat pandemik seperti ini untuk independen masih ya, terus berarti transformasi ke digital ya Mas Yunus ya. Ya, jadi kebetulan selama pandemik itu pun juga ada yang online, ada yang offline. Ada di bulan puasa pun nggak ada. Tahun lalu tuh saya ngajar 4 kelas itu di bulan puasa. Nah ini saya ngajar di bulan puasa tahun ini minggu depan. Ada 2 program gitu ya. Satu presentasi skill untuk level manajerial sampai direksi. Satu lagi communication skill. Nah itu yang pengalaman kalau di selama pandemik dan bulan puasa. Jadi ya ada yang online, ada offline. Kalau saya ditanya pilihannya sama Mas Adi tadi, online atau offline, saya milihnya offline. Bagi saya, ya lumayan sih gapnya ya. Kalau saya lebih suka offline, kenapa? Kinestetik saya dapat ketimbang online, gitu ya. Iya, makanya kadang-kadang suka iseng-iseng beliau ikutin outbound juga tuh. Kalau saya lihat kemarin di Instagramnya. Nggak apa aja sih. Ya permintaannya outbound, ya outbound. Tergantung permintaannya sih. Permintaannya suruh yang lucu-lucu, ya lucu-lucu. Yang ngajar icar. Ya pokoknya tergantung permintaan aja. Permintaan ada project konsultan. Ini kita ngerjain ini. Ada project ini corporate governance. Oke, kerjain. Oh, luar biasa nih. Jadi apa aja gitu. Ternyata orang Kawi-Kawi ketemu orang Salemba pada kesempatan The Expert kali ini ya. Cuma dibatasi sama jalan kereta. Kebetulan itu nenek di makaminya di Kawi-Kawi. Tahu Paseban ya? Paseban, bener. Bener. Ya. Oke, jadi dua anak Betawi hari ini dalam sesi The Expert, tapi tidak mengurangi sisi The Expert-nya. Luar biasa. Terima kasih Mas Yunus pengalamannya. Terima kasih sharingnya dalam kesempatan The Expert kali ini. Ada 3 hal yang saya rangkum dari Mas Yunus pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. Itu terbukti ketika beliau memulai dari seorang lulusan SMA ya Mas Yunus ya? Ya. Dulu SMA, kemudian beliau melanjutkan menjadi jenjang karir, kemudian beliau melanjutkan proses belajarnya dari D3 sampai dengan master degree. Itu perjalanan beliau, jadi jangan pernah berhenti belajar untuk teman-teman The Expert. Yang kedua adalah terus berlatih, jangan pernah puas dalam kondisi saat ini, terus berlatih, terus melakukan latihan, dan jangan lupa evaluasi
apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita lakukan. Karena apa? Dalam evaluasi tersebut, disitulah ada pembelajaran. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menyerah pada suatu keadaan. Jadi kalau bicara pandemik, justru beliau tetap bisa bertahan di saat online maupun offline. Beliau tetap memiliki klien, dan satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita dapat merubah situasi atau kondisi sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita usahakan. Dan untuk teman-teman di Expert, terus berjuang di saat pandemik maupun setelah pandemik. Dan saat ini jangan fokus sama kelemahan kita, jangan fokus sama kekurangan kita, tapi fokuslah terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan satu lagi adalah bagaimana kita bersyukur akan setiap nikmat yang kita sudah dapatkan. Oke, terima kasih Mas Yunus untuk sesi sharingnya. Sukses selalu, semakin banyak menebar manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa offline lagi ya, offline lagi ketemu, makan sop kaki tuh. Salemba ya, masih Salemba, ada. siap. Masih ada. Oke, sekian terima kasih teman-teman The Expert. Sampai ketemu di dalam The Expert berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua.